Starving and undisciplined. Dracarys! For a day. Did you say it? Stands to inherit nothing he doesn't seize for himself. Otto Hightower Defender of the Citadel and voice of Old Town. Promised to be is faithful. the cold and the dark. She might find it difficult to discuss personally. The workers at Spice Town report hearing her song at times. The object of your ire. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita House of the Dragon season pertama episode 3. Di episode sebelumnya, Rhaenyra Targaryen diangkat menjadi ahli waris dari raja yang berkuasa, yaitu Viserys Targaryen. Namun Viserys terus didesak untuk menikah lagi dan melahirkan seorang putra, karena Westeros tidak pernah dipimpin oleh seorang wanita. Raja Viserys lalu ditawari oleh Corlys Velaryon untuk menikahi putrinya. Namun ia malah memilih Alicent Hightower yang menjadi pengantin barunya. Sementara itu, Daemon yang seharusnya menjadi pewaris tahta tersebut akhirnya ia diusir oleh Viserys dan ia memilih untuk tinggal di Dragonstone. Lord Corlys yang kecewa atas pilihan raja akhirnya ia bertemu dengan Daemon dan mengajaknya untuk bersekutu. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan kelompok triarki yang kembali menyerang klan Velaryon yang berada di Stepstone. Di scene tersebut, kita akan diperlihatkan pimpinan dari kelompok triarki, yaitu Kraghas Drahar, atau yang lebih dikenal dengan Crab Feeder. Tak lama kemudian datanglah Daemon yang datang menunggangi Caraxes dan menyerbu pasukan triarki. Namun pasukan triarki memiliki tempat persembunyian di Stepstone, yaitu dengan memasuki gua, sehingga para naga tidak bisa menjangkau pasukan tersebut. Pasukan triarki lalu melepaskan anak panah untuk memukul mundur Daemon. Daemon yang terkena panah akhirnya memutuskan untuk pergi dari Stepstone. Kembali ke King's Landing, scene memperlihatkan 3 tahun setelah pernikahan Viserys dan Alicent. Ia kini memiliki seorang putra dari pernikahan tersebut yang bernama Aegon Targaryen. Dan kini juga Alicent sedang hamil kembali anak dari Viserys. Lalu tak lama kemudian datanglah Tyrion Lannister yang membawakan kabar dari Stepstone. Namun raja tidak mau mendengarkan kabar tersebut dan yang terjadi di Stepstone bisa ditunda. Viserys lalu menanyakan keberadaan dari Rhaenyra. Namun Tyrion tetap mendesak untuk segera mengambil tindakan di Stepstone karena di sana Daemon dan Lord Corlys telah memulai peperangan. Sementara itu Rhaenyra berada di taman kerajaan. Ia sedang menyendiri ditemani oleh Sam yang menyanyikan lagu untuk Rhaenyra. Tak lama kemudian datanglah Alicent menghampirinya. Alicent mengatakan bahwa sebentar lagi raja akan pergi untuk merayakan penamaan Aegon. Dan ia mengajak Rhaenyra untuk ikut dalam perayaan tersebut. Rhaenyra menolaknya untuk ikut, namun Alicent mengatakan bahwa ini adalah perintah dari raja. Mendengar hal tersebut, Rhaenyra lalu terpaksa untuk pergi. Di perjalanan, Viserys mengatakan bahwa akhirnya semua keluarganya bisa berkumpul dalam perayaan tersebut. Ia lalu mengatakan kepada Rhaenyra bahwa ia harus ikut dengannya untuk berburu. Namun Rhaenyra tidak menyukainya. Ia juga mengatakan bahwa perayaan tersebut bukanlah untuknya dan mengapa ia harus berada di perayaan itu. Akhirnya raja pun tiba di Kingswood, tempat di mana perayaan tersebut akan dilangsungkan. Semua orang sudah datang dan menyambut kedatangan Raja Viserys dan memberikan selamat atas kelahiran putranya Aegon. Sementara Rhaenyra hanya terdiam di kereta kudanya. Rhaenyra lalu masuk ke dalam camp dan ia bertemu dengan para dayang-dayang istana sedang membicarakan kejadian di Stepstone.
Lalu salah seorang dayang menanyakan bagaimana pendapat Rhaenyra atas kejadian tersebut. Para dayang juga mengatakan semua ini adalah ulah dari pamannya Daemon, yang hak warisnya diberikan kepada Rhaenyra. Mendengar hal tersebut, Rhaenyra lalu pergi keluar meninggalkan camp. Saat di luar, ia bertemu dengan Jason Lannister, pemimpin dari klan Lannister dan penguasa Casterly Rock. Dan ia adalah saudara kembar dari Tyrion Lannister. Jason lalu menanyakan kepada Rhaenyra apakah ia pernah pergi ke Casterly Rock. Ia menjelaskan bahwa Casterly Rock adalah tempat terbaik untuk berburu, dan ia juga menyinggung kelak Rhaenyra akan berada di sana karena sebentar lagi ia akan menjadi istrinya. Mendengar hal tersebut, Rhaenyra lalu pergi meninggalkan Jason. Rhaenyra lalu menemui ayahnya dan mengatakan mengapa ia menjodohkannya kepada Jason Lannister. Viserys mengatakan bahwa Rhaenyra sudah cukup umur, namun Rhaenyra menolaknya. Saat mereka berdebat, Ser Otto pun lalu mengabarkan bahwa pemburu kerajaan melihat rusa putih, dan rusa tersebut adalah rusa Raja Kingswood dan pembawa keberuntungan untuk hari penamaan Pangeran Aegon. Rhaenyra lalu pergi dari tenda seorang diri dengan menggunakan kudanya. Ser Criston yang melihat Rhaenyra pergi, ia pun lalu menyusulnya. Rhaenyra pergi ke tengah hutan Kingswood. Ser Criston terus menyuruh Rhaenyra untuk berhenti, dan akhirnya mereka pun berhenti di ujung danau Kingswood. Ser Criston lalu menanyakan apa yang telah terjadi. Rhaenyra lalu mengatakan bahwa ayahnya telah menjodohkannya kepada Jason Lannister. Ser Criston menyarankan Rhaenyra untuk kembali ke camp. Namun Rhaenyra mengajaknya untuk masuk ke Kingswood. Saat di perjalanan, Rhaenyra iri terhadap Ser Criston karena ia bisa menikahi seseorang yang ia sukai. Namun Ser Criston mengatakan bahwa semua orang di seluruh negeri banyak yang rela untuk mati agar mereka berada di posisi Rhaenyra. Sementara itu, Raja Viserys mendatangi pemburu kerajaan. Pemburu tersebut menemukan jejak dari rusa putih. Ia mengatakan bahwa rusa putih adalah simbol bangsawan di Kingswood, dan itu adalah pertanda baik bagi penamaan Aegon jika ia berhasil memburunya. Scene lalu berpindah. Raja Viserys terlihat terus saja meminum anggurnya. Tak lama kemudian, Jason Lannister memberikan sebuah hadiah atas perayaan penamaan Aegon. Ia lalu mengatakan bahwa ia akan merasa terhormat jika ia bisa menikah dengan Rhaenyra, dan ia akan menawarkan kekuatan untuk kerajaan Viserys. Mendengar hal tersebut, Viserys merasa tersinggung karena merasa Targaryen sudah tidak memiliki kekuatan. Jason juga berasumsi bahwa semua yang akan ia berikan akan cukup untuk menggantikan posisi Rhaenyra yang akan diberikan kepada Aegon. Viserys mengatakan bahwa ia memilih Rhaenyra sebagai pewarisnya bukanlah sesuatu yang sembrono, dan itu tidak akan berubah. Tak lama kemudian datanglah Ser Otto. Ia menanyakan kepada raja bagaimana lamaran Jason Lannister kepada anaknya. Ser Otto lalu mengatakan kepada Viserys bahwa ada pilihan yang lain, yaitu dengan menikahkan Rhaenyra dengan Pangeran Aegon. Ser Otto mengatakan bahwa hal tersebut akan menghentikan lamaran yang datang. Namun Viserys mengatakan bahwa kedatangannya kemari adalah untuk berburu, bukan untuk membicarakan masalah politik. Lord Strong lalu mendatangi Viserys. Lord Strong lalu mengusulkan kepada raja jodoh yang cocok untuk Rhaenyra. Ia menyarankan untuk menjodohkannya dengan Laenor Velaryon, putra dari Lord Corlys, agar perselisihannya dengan Lord Corlys sedikit mereda. Scene lalu kembali menampilkan Rhaenyra dan Ser Criston yang berada di tengah hutan Kingswood. Rhaenyra lalu menanyakan kepada Ser Criston apakah rakyatnya akan menerimanya menjadi seorang ratu. Dia mengatakan bahwa rakyat tidak mempunyai pilihan akan hal itu. Tiba-tiba Ser Criston lalu mendengar sesuatu. Ia lalu pergi membawa pedangnya untuk memeriksa suara tersebut. Tiba-tiba datanglah babi hutan, datang menyerang mereka. Namun Ser Criston berhasil menusuknya. Namun babi tersebut masih bergerak. Rhaenyra lalu menusuk babi tersebut secara bertubi-tubi. Scene pun berpindah memperlihatkan Raja Viserys yang sedang meratapi hidupnya. Ia mengatakan kepada Alicent bahwa dahulu ia melihat dalam mimpinya Rhaenyra terlihat lebih terang dari api. Ia juga menceritakan bahwa obsesinya akhirnya membunuh istrinya sendiri, dan menjadikan Rhaenyra sebagai pewaris adalah caranya untuk menebus dosanya. Keesokan paginya, raja kembali mendatangi hutan Kingswood. Para pemburu akhirnya menangkap seekor rusa.
Namun saat Viserys melihat rusa tersebut, yang ia lihat bukanlah rusa putih. Rusa tersebut hanyalah rusa biasa. Viserys lalu membunuh rusa tersebut dengan tombak yang diberikan kepadanya. Akhirnya Viserys pun berhasil membunuh rusa tersebut. Di sisi lain, Rhaenyra masih berada di tengah hutan Kingswood bersama Ser Criston. Tak lama kemudian muncullah rusa putih yang mendekatinya. Ser Criston lalu mengeluarkan pedangnya, namun Rhaenyra menahannya. Akhirnya Rhaenyra pun kembali sambil membawa babi hutan yang menyerangnya. Semua orang melihat kedatangan Rhaenyra yang berlumuran darah babi hutan. Scene pun memperlihatkan akhirnya Viserys kembali ke kerajaan. Ser Otto lalu mendatangi anaknya Alicent. Ia mengatakan bahwa kelak cucunya akan menjadi seorang raja. Ia menyarankan kepada Alicent untuk membantu Viserys melihat hal tersebut. Karena apabila Rhaenyra nanti yang berkuasa, negeri ini akan kacau balau ketika dipimpin olehnya. Alicent pun lalu mendatangi Viserys. Ia mengajak Viserys mendiskusikan sesuatu. Namun Viserys menolak untuk membahas tentang Rhaenyra. Rhaenyra sangat marah dengan perjodohannya. Alicent lalu melihat sebuah surat yang datang. Surat tersebut adalah surat yang dikirim oleh Vaemond Velaryon. Dalam suratnya mereka meminta bantuan kepada King's Landing karena mereka bertarung di Stepstone dan hampir kalah. Raja menolak mengirim bantuan karena perang tersebut dimulai oleh kedua orang yang tak puas. Alicent lalu meyakinkan Viserys untuk membantu pertempuran tersebut karena apabila pasukan Triarki menguat, ia akan menyerang King's Landing. Keesokan harinya, Raja lalu mengirimkan surat kepada Daemon. Viserys mengatakan kepada Rhaenyra bahwa ia akan mengirimkan bantuan untuk Daemon. Ia lalu menanyakan apakah tindakannya benar kali ini. Namun Rhaenyra mengatakan bahwa pendapatnya selalu saja tidak digubris oleh ayahnya. Ia juga menyinggung tentang pernikahannya dengan klan Lannister. Kini ia sudah tak dibutuhkan dan Aegon akan menggantikan posisinya. Rhaenyra juga menyinggung mengapa ayahnya memilih Alicent daripada Lyanna Velaryon untuk memperkuat kerajaan. Viserys selalu mengatakan bahwa ia tidak akan menggantikan posisinya, dan ia juga menyuruh Rhaenyra untuk segera menikah dengan pasangan yang bisa ia pilih sendiri. Scene lalu berpindah ke Stepstone. Klan Velaryon sedang membahas strategi perang melawan kelompok Triarki. Di scene tersebut kita akan diperlihatkan dengan Laenor Velaryon, putra dari Lord Corlys. Ia juga adalah seorang penunggang seekor naga yang menunggangi naga bernama Sea Smoke. Lalu setelah itu adalah Ser Vaemond Velaryon, adik dari Lord Corlys. Mereka sedang merencanakan strategi untuk menarik keluar kelompok Triarki dari dalam gua. Dan orang yang tepat menurut Laenor adalah Daemon. Namun Vaemond menolak usulan tersebut. Mengapa kita harus mendukung Daemon sementara King's Landing pun tidak mendukungnya? Lalu tak lama kemudian datanglah Daemon. Setelah itu datanglah prajurit yang datang dari King's Landing yang membawa surat dari Viserys. Daemon pun lalu membaca surat tersebut. Dan tak lama kemudian ia lalu memukuli prajurit yang membawa surat tersebut. Isi surat tersebut adalah Viserys akan mengirimkan bantuan, dan ia berharap bahwa ia bisa kembali ke King's Landing dengan selamat. Daemon lalu datang seorang diri ke Pulau Stepstone tanpa menggunakan baju jirahnya. Ia lalu merobek kain putih dan mengibarkannya. Kraghas yang berada di dalam guanya lalu melihat kejadian tersebut. Ia melihat bahwa Daemon menyerah atas peperangan yang terjadi. Kraghas selalu memerintahkan pasukannya untuk membawa Daemon, dan para pemanah yang berada di atas bukit sudah siap untuk melepaskan panahnya ke arah Daemon. Namun saat pedangnya diambil oleh pasukan Triarki, Daemon lalu menyerang pasukan tersebut seorang diri, sambil dihujani anak panah dari atas bukit. Ia pun terus berlari menuju arah Kraghas, dan pasukan yang berada di gua pun akhirnya keluar. Ia terus saja membantai pasukan Triarki. Namun pasukan tersebut berhasil menancapkan panahnya kepada Daemon. Daemon pun terluka dan akhirnya semua pasukan pun keluar dari gua untuk mengepung Daemon. Namun tak lama kemudian pasukan Velaryon pun datang membantu Daemon. Dan Laenor yang menaiki naganya membakar semua pasukan Triarki. Daemon lalu melihat Kraghas kembali memasuki gua. Ia lalu berlari mengejarnya. Sementara itu di luar peperangan terus terjadi. Tak lama kemudian, akhirnya Daemon membawa mayat Kraghas dan berhasil mengalahkan kelompok Triarki.
Berakhir sudah episode ketiga dari serial House of the Dragon ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.